Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhanlah kita masih ada dan hidup sampai sekarang ini. Kita terus dipelihara sedemikian ajaib, diberkati dengan berkat-berkat yang senantiasa cukup untuk kita. Dan kita bersyukur diberikan kesehatan, bahkan kekuatan tatkala menghadapi berbagai macam kesulitan, penderitaan dalam hidup ini. Pada hari ini marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita untuk mengarahkan kita dan menolong kita menjalani hari-hari kita yang penuh dengan tantangan dalam dunia ini. Sebelumnya mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Terima kasih pertolongan demi pertolongan yang terus Tuhan nyatakan di perjalanan hidup kami yang telah kami lewati, memberkati kami, memelihara kami, memberikan kami kekuatan untuk menghadapi perjalanan hidup yang berat dan sulit. Dan kami ada sebagaimana keadaan kami adalah karena kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, dan tolonglah kami pada hari ini. Kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu menguatkan hati kami untuk menerima firman Tuhan, untuk merenungkannya, menanamkannya dalam hati kami, sehingga iman kami makin dikuatkan dan hidup kami dimampukan setia untuk mengiringi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami memohon ampunilah segala dosa kami, basuh dan sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini adalah di dalam Mazmur pasalnya yang ke-47. Demikian firman Tuhan berbunyi, Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah Raja atas alam semesta, Raja atas segala raja. Nah saudara, kalau kita memperhatikan Mazmur 47 ini, maka di sini kita melihat bahwa dimulai dulu dengan seruan atau ajakan atau panggilan untuk memuji Tuhan, untuk bersorak-sorak bagi Tuhan. Ya, itu Mazmur ini. Dan di sini kita melihat bahwa ajakan atau seruan atau panggilan ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang Israel atau umat Israel pada masa itu, tetapi ajakan atau panggilan ini adalah untuk seluruh umat manusia, untuk segala bangsa di muka bumi ini. Nah, di sini kita melihat pemazmur, yaitu Bani Korah, menyadari bahwa Allah bukan hanya Allah atas orang Israel, tetapi Ia adalah Allah atas segala bangsa. Ia adalah Raja atas segala raja, Raja atas seluruh bumi ini. Nah saudara, kita melihat di sini bahwa pengakuan pemazmur bukan tanpa dasar. Karena apa? Karena di sini kita melihat bahwa pemazmur ini, yaitu Bani Korah, penulis mazmur ini, telah melihat ataupun telah mendengarkan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat,
yang telah Allah nyatakan bagi umat Israel, yaitu bahwa ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa umat Israel, ke bawah kuasa kita. Pemazmur juga menyadari bahwa bahwa bangsa Israel, ya, walaupun bangsa yang kecil, bangsa yang lemah, bangsa yang tidak berdaya dibandingkan dengan bangsa-bangsa besar pada masa itu, tetapi kita melihat bahwa bangsa Israel juga baru keluar dari penindasan, dari perbudakan di tanah Mesir. Ya, kita melihat di sini apa kehebatan yang dimiliki oleh umat yang seperti itu, oleh bangsa seperti itu yang baru saja keluar dari perbudakan. Namun demikian saudara, kita melihat bahwa Allah membawa mereka memasuki tanah perjanjian itu dengan bagaimana saudara? Yaitu dengan mengalahkan, ya, lebih dahulu mengalahkan semua bangsa-bangsa yang sudah berdiam di sana. Bangsa-bangsa yang kuat, bangsa-bangsa yang berkubu, yang punya pertahanan dan punya peralatan perang yang canggih pada masa itu. Nah, Allah memberikan kepada umat Israel tempat tinggal di tanah perjanjian sesuai dengan firman Allah yang telah disampaikannya kepada para leluhur umat Israel itu sendiri. Nah, di tempat itu mereka menikmati berkat Tuhan, sehingga saudara, sudah sepatutnya mereka memuji-muji Allah, memuliakan Allah, bersorak-sorak bagi Allah semesta alam. Nah, di sini kita juga melihat bahwa walaupun Allah itu hadir di bumi, tetapi sesungguhnya Tuhan Allah itu bersemayam di sorga, tahtanya di sorga yang kudus. Bumi tidak mampu menampung Allah karena kebesarannya yang tak terbatas dan juga karena kekudusannya dan kemuliaannya. Karena memang surga tempat asalnya. Dan Mazmur ini sekali lagi mengajarkan kita, ya, untuk apa saudara? Supaya kita menyadari akan kebesaran Allah, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Nah, selanjutnya saudara, Mazmur 47 ini juga dipakai untuk apa? Untuk menobatkan Allah sebagai Raja. Ya, menobatkan Allah sebagai Raja. Gambaran Allah telah naik untuk bersemayam di atas tahtanya adalah gambaran untuk Raja yang dinobatkan. Allah adalah Raja yang memerintah umatnya, dan kepadanya seluruh umat menyembah, seluruh umat mengabdi. Nah, dalam histori atau sejarah gereja mula-mula, Mazmur 47 ini dipakai untuk apa? Dipakai atau sering dipakai ketika memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kristus adalah Allah yang berasal dari sorga. Ia datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari kematian karena dosa. Ya, pencipta menempatkan diri sebagai ciptaan adalah bentuk pengorbanan yang tidak ada bandingnya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ia berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa, segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Saudara, Yesus Kristus adalah Raja atas segala raja, Raja atas seluruh bumi. Ia memerintah kita untuk memberitakan Injilnya kepada semua orang, kepada semua bangsa. Nah, pertanyaannya kepada kita adalah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melibatkan diri untuk melaksanakan amanat agung ini? Apakah kita sudah memberitakan Injil Allah, memberitakan kabar keselamatan? Sehingga ketika ia datang kembali ke dalam dunia ini untuk menghakimi dunia ini, ia datang sebagai hakim, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang ditugaskannya kepada kita, yaitu pelaksanaan amanat agung itu. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan terus menolong kita untuk mentaati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Dan kiranya Roh-Mu yang terus menolong kami ya Tuhan, untuk dapat mengingat firman-Mu, menanamkan dalam hati kami, dan kiranya Roh-Mu yang kudus menguatkan akan iman kami, sehingga firman Tuhan terus membentuk iman kami, karakter kami, dan perilaku kami.
dan kami menjadi orang-orang yang setia kepadamu. Lebih lagi untuk perintah untuk memberitakan Injil Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami supaya kami terus melakukannya dan supaya kami bangkit bersemangat untuk memberitakan Injil keselamatan kepada dunia ini, kepada orang-orang yang belum diselamatkan dan juga kepada orang-orang yang telah menjadi percaya, supaya Injil itu terus kami beritakan. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu pada hari ini untuk menjalani hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.